wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal wal qulubu 'indahu muhtiyah wa sirru 'indahu 'alaniyah wad dinu ma syara'a wal amru ma qada al halal ma ahal wal haram ma haram wa huwa Allahu ar-rahmanur rahim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innakum latamutuna kama tanamun wa tub'athuna kama tastayqidun wa tuhasabuna bima ta'malun. Thumma innaha la jannatun abada aw la narun abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, terkhusus sahabat saya Bapak Haji Hilmi Hasan, Gubernur Provinsi Bengkulu, rahimahumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk seperti ini di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau menggambar, membanding antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Beliau seolah-olah mencelupkan telunjuknya di tengah-tengah lautan. Beliau menyampaikan bahwa air yang ada di ujung telunjuk beliau itulah kehidupan dunia, sedangkan air di lautan itulah kehidupan akhirat. Andai semua orang yang pernah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan sejak Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir, dikumpulkan kesenangan kebahagiaan itu menjadi satu, maka kebahagiaan itu akan seperti satu titik di ujung telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kebahagiaan akhirat
seperti air di seluruh. Demikian manakala penderitaan, sakit dikumpulkan dari mulai zaman Adam alaihi sampai dengan manusia yang terakhir. Penderitaan itu, sakit itu dikumpulkan menjadi satu, maka akan seperti air yang ada di ujung telunjuk. Akan tetapi penderitaan akhirat, sakit akhirat akan seperti air yang ada di surga. Demikian usia manusia, manakala dibandingkan dengan usia akhir. Jangankan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam salah satu hadisnya, a'maru ummati baina sittina aw sab'ina. Usia umatku antara 60-70 tahun saja, kurang lebih sedikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai ada orang yang usianya seusia alam dunia, sejak alam dunia ini diciptakan, kemudian usia itu sampai hari kiamat nanti, manakala dibandingkan dengan usia akhirat, seperti air yang ada di ujung telunjuk, sedangkan usia akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan. Bahkan usia akhirat jauh lebih banyak dibandingkan dengan air yang ada di lautan. Karena usia kita di alam akhirat sana ada awal, tidak ada akhir, abadan abadan, selama-lamanya. Hidup kita di alam dunia ini sebentar saja, sedikit saja. Sebentarnya dan sedikitnya seperti air yang ada di ujung telunjuk. 100 tahun yang silam, pastikan bahwa kita belum ada. 100 tahun yang akan datang, wallahi kita yang ada di sini pastikan sudah tiada. Terbukti ada nenek kakek kita yang sudah tiada. Bahkan mungkin di antara kita ada yang ibu bapaknya sudah tiada. Kemarin yang tiada tetangga kita diumumkan di setiap masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan sudah berpulang ke rahmat. Di masjid sana diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan sudah berpulang ke rumah ke rahmat Allah. Besok yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan fulan bin fulan, akan tetapi besok adalah giliran kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita beramal untuk kehidupan setelah kematian yang ada awal, tidak ada akhir? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, dha'iqatul maut, dha'iqah itu akan merasakan. Yang dimaksud dengan merasakan itu merasakan penderitaan yang disebut dengan kematian. Memang seperti apa penderitaan kematian itu? Nabi Idris alaihissalam satu ketika pernah didatangi oleh seorang tamu. Yang tamu itu datang tidak dikenal oleh Nabi Idris alaihissalam, sehingga Nabi Idris harus bertanya kepada tamu itu, "Man anta?" Siapa engkau?
Karena Nabi Idris kenal dengan penduduk yang ada di sekitar kampung Nabi Idris alaihissalam, akan tetapi tamu yang ini Nabi Idris tidak kenal, sehingga Nabi Idris harus bertanya. Tamu itu menjawab, "Ana malaikat maut. Saya adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa." Artinya bahwa tamu itu adalah malaikat Israfil alaihissalam. Oleh karena di kasat mata Nabi Idris alaihissalam ini bentuknya manusia yang mengaku malaikat Israfil alaihissalam, maka Nabi Idris pun harus mencoba, harus menguji, betulkah ini tamu yang menyerupai laki-laki itu adalah malaikat Israfil alaihissalam. Apa kata Nabi Idris alaihissalam? Kalau engkau adalah malaikat Israfil, selamat. Akan tetapi aku ingin tahu, betulkah engkau malaikat Israfil? Kalau engkau adalah malaikat pencabut nyawa, tolong cabut nyawaku. Akan tetapi sebentar saja. Usai engkau cabut nyawaku, engkau kembalikan lagi nyawa aku. Apa kata malaikat Israfil alaihissalam? Wahai Idris, aku tidak berkuasa untuk mencabut ruh siapa, hatta seekor semut, apalagi untuk mencabut ruh orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya aku datang ke rumahmu ini karena engkau sangat masyhur di langit sana, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama engkau dan menyebut-nyebut kesolehan engkau. Sehingga aku datang ke tempat engkau setelah aku mencabut ruh daripada tetangga. Kalau demikian engkau izin kepada Allah, sampaikan kepada Allah bahwa aku Idris ini mencabut nyawa, akan tetapi sebentar saja. Malaikat Israfil alaihissalam pun tandang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Allah mengizinkan, kata Allah, Idris adalah hambaku yang soleh. Allahu yatawalla sholihin. Allah adalah wali daripada orang-orang soleh. Untuk orang soleh jangankan sebuah kematian, surga aku telah berikan, aku telah bangun untuk orang-orang yang soleh. Lakukan apa yang diinginkan oleh Idris. Malaikat Israfil alaihissalam kembali ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Ruh Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat Israfil alaihissalam. Karena janjinya ruh itu dikembalikan lagi, maka ruh itu dikembalikan ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, apa yang terjadi? Nabi Idris yang semula wajahnya ceria berubah menjadi kehitam, biru kehitam. Nabi Idris yang tadinya ceria tertunduk seolah-olah sedang menghadapi problem yang sangat besar, sehingga malaikat Israfil harus bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai Idris, apa gerangan yang telah terjadi ketika aku datang ke rumahmu, berhadapan denganmu, wajahmu begitu ceria, bahagia menerima aku. Akan tetapi setelah aku cabut ruh, engkau sepertinya sedang menghadapi problem yang sangat besar. Wajahmu berubah biru kehitam-hitam. Rupanya walaupun malaikat Israfil alaihissalam tukang mencabut nyawa, akan tetapi tidak pernah tahu seperti apa sesungguhnya peristiwa dicabut nyawa itu. Maka Nabi Idris alaihissalam belum lagi menjawab pertanyaan daripada malaikat Israfil alaihissalam. Air matanya sudah mengalir, membasahi pipi. Seraya dia berkata, wahai Israfil, kalau engkau ingin tahu bagaimana peristiwa dicabut ruh, aku ingin gambarkan kepada engkau. Engkau seolah-olah memotong sebuah pohon. Pohon itu penuh dengan bunga. Pohon itu penuh dengan dahan dan ranting. Dan pohon itu engkau masukkan di bokong. Setiap dahan dan ranting mengikat setiap urat dan ususku.
dan setiap duri menyusuk setiap daging. Kemudian engkau lari dengan tenaga yang sangat kuat. Wallahi wahai malaikat maut, aku tidak pernah merasakan sakit semacam itu, penderitaan semacam itu. Saking sakitnya aku, menderitanya aku. Ingin terlepas dari dasar. Itulah penderitaan sekaritil maut, sebagai ungkapan Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut. Nabi Idris ini orang soleh, tidak pernah berbuat maksiat dan dosa, akan tetapi ketika dicabut roh menderita semacam itu. Yang menjadi pertanyaan, kita ini tukang dosa, tukang durhaka, bagaimana ketika malaikat Allah mencabut roh? Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik akhir hayat beliau sakit yang sangat luar biasa, yang tidak pernah sakitnya diderita oleh umatnya. Karena menurut sejarah bahwa Nabi kita saking sayang kepada kita sebagai umatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika engkau ingin menimpakan penyakit penderitaan kepada umatku, engkau berikan sebagian saja, sedangkan sebagian lagi engkau timpakan kepadaku, biar aku yang menanggung penderitaan sakit dan penderitaan umatku. Sehingga ketika Rasulullah menderita sakit, mengalahkan sakitnya kita, mengalahkan deritanya kita, kakinya sudah tidak bisa berjalan, tangannya sudah tidak bisa bergerak, akan tetapi beliau tidak mau ketinggalan sholat 5 waktu. Beliau merangkak berjalan menuju tempat sholat. Kemudian 1 kali berdiri jatuh, 2 kali berdiri jatuh, 3 kali berdiri jatuh, sehingga pada saat itu imam diserahkan kepada Abu Bakar Siddiq Al-Ansari. Rasulullah SAW terpaksa berdiri karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalian semuanya di dalam rahmat Allah Subhanahu. Mungkin aku berdiri terakhir dalam kehidupanku di hadapan kalian. Aku ingin sampaikan kepada kalian, taraktu fikum amrayn lan tadilu in tamassakum bihi ma abada, kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, manakala kalian berpegang teguh kedua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apakah 2 perkara itu? Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu kelihatan Rasul ingin berbicara banyak, tapi lidahnya sudah keluh, tidak bisa berbicara apa-apa. Bahkan sampai mau jatuh, kemudian dipegang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dipapah, dibawa ke kamar istirahat beliau, diserahkan kepada Siti Aisyah istrinya tercinta, diserahkan kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha istrinya tercinta. Keringat mengalir seujung rambut, seujung badannya, dielak, dibasuh oleh Siti Aisyah dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba ada saat di depan pintu rumah baginda Rasulullah. Siti Fatimah bergegas datang membuka pintu, seraya berkata, ayahku dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menerima kamu siapa, dan pintu pun ditutup kembali. Kemudian Siti Fatimah mengurus lagi ayahnya yang dalam keadaan sakit keras. Tiba-tiba mata Rasulullah terbuka, seraya bertanya kepada putrinya Siti Fatimah, wahai Fatimah, siapa gerangan yang dekat? Kata Siti Fatimah, laki-laki wahai. Aku sudah katakan kepadanya ayah dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin
menjumpai namun siapa. Apa kata Rasul? Wahai Fatimah, dia bukan seorang laki. Wahai Fatimah, dia adalah seorang yang sengaja pagi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke kamar aku. Kemudian dia adalah orang yang dapat memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dia adalah yang datang untuk memisahkan antara ruh seseorang dengan jasad seseorang. Dia adalah malaikat maut yang pagi ini sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Fatimah terkaget-kaget bahwa seorang laki-laki itu ternyata adalah malaikat maut, seperti datang kepada Nabi Idris alaihissalam. Kata Rasulullah, buka pintu itu lebar-lebar, suruh dia masuk ke dalam. Maka pintu pun dibuka oleh Siti Fatimah. Kemudian malaikat maut bersalam lagi yang kedua kali, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya malaikat maut. Kata malaikat maut, boleh aku masuk ke kamar? Kata Rasulullah, kenapa engkau harus bertanya? Boleh atau tidak engkau masuk ke kamar aku? Allah telah memandu aku sebelum masuk ke kamar engkau disuruh bertanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menerima, aku disuruh masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau menolak, aku disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin aku menolak kedatangan engkau? Karena kedatangan engkau adalah yang akan mempercepat perjumpaan aku dengan Roh. Silakan kau masuk ke dalam kamar. Maka malaikat maut pun dengan penuh santun masuk ke kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mendekat, semakin mendekat. Nabi pun bertanya, tidakkah engkau bersama Jibril? Tidak. Jibril sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka proses kematian engkau wahai Muhammad. Kemudian Nabi pun melihat ke atas, mencari di mana malaikat Jibril berada. Rupanya malaikat Jibril sudah usai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di stop oleh Nabi Muhammad SAW, stop Jibril, kau di situ. Kemudian Nabi menjawab, apa hakku? Rasul bertanya, apa hakku setelah kematian aku? Malaikat Jibril menjawab, 7 pintu langit telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut kedatangan Nabi. Malaikat dibariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit pertama sampai langit kedua, dari kedua sampai ketiga, dari ketiga sampai 4 sampai ke 7 untuk menyambut kedatangan Nabi. 8 pintu surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Ridwan terbuka lebar-lebar dalam rangka menyambut kedatangan Rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahagia gembira di wajahnya, sehingga malaikat Jibril harus bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, hai kekasih Allah, tidakkah engkau bahagia? Tidakkah engkau gembira dengan kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum. Kabar besar ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Bukan itu yang aku maksud, wahai Jibril. Aku bertanya setelah kematian aku itu, bagaimana nasib umatmu nanti di akhir, dalam keadaan detik-detik wafat beliau. Yang dipikirkan bukan dirinya, bukan istrinya, bukan anak-anak cucu cicitnya, tapi yang dipikirkan kita sebagai umatnya. Untung malaikat Jibril alaihissalam menjawab, wahai Muhammad, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat kaum-kaum terdahulu, kecuali dimasuki oleh dirimu dan umatmu terlebih dahulu. Rasul tersenyum mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau demikian silakan engkau datang ke kamar aku. Maka malaikat Jibril pun turun, datang ke kamar baginda Rasulullah SAW, bermusyawarah dengan malaikat Jibril alaihissalam yang akan engkau cabut ini adalah Nabi Allah, Rasul Allah
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin wal Malaikatul Muqarrabin, imamnya para nabi, imamnya para rasul, bahkan imamnya para malaikat. Hendaklah engkau cabut ruhnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Malaikat malakal maut pun menganggukkan, ruh pun mulai dicabut oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW sudah menutup mata. Rasulullah SAW sudah tidak bergerak lagi napas di dadanya. Rasulullah SAW tidak lagi bergerak tangannya. Rasulullah SAW sudah tidak lagi bergerak kakinya. Akan tetapi tiba-tiba terbuka mata Rasulullah dan melihat panjang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sehingga Sayyidina Ali hampir menganggap bahwa Rasulullah SAW hidup kembali. Akan tetapi karena terlalu lama Sayyidina Ali dipandang, tapi Rasulullah tidak kunjung berbicara apa-apa. Akhirnya Sayyidina Ali pun mendekatkan telinga ke bibir Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Usikum bis salat, usikum bis salat, usikum bis salat. Aku berwasiat, wahai Ali, sampaikan kepada umatku, jangan melalaikan salat, jangan meninggalkan salat. Itu semua dapat amanah dari Rasulullah SAW melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tidak boleh menyia-nyiakan salat, apalagi meninggalkan salat. Rasulullah SAW tahu bagaimana akibat orang yang suka meninggalkan salat. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang suka meninggalkan salat, Allah akan cabut nur kesolehan. Orang yang meninggalkan salat, Allah akan cabut keberkahan usia, keberkahan kehidupan rumah tangga, keberkahan perniagaan, pertanian, perdagangan, pekerjaan, keberkahan jabatannya. Allah akan cabut manakala dia suka meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat manakala mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kematiannya yang paling hina. Allah akan jadikan kematiannya yang paling lapar. Allah akan jadikan kematiannya yang paling indah. Sehingga Rasul bersabda, andai air lautan diberikan minum semuanya kepada orang yang suka meninggalkan sholat pada saat dia sakaratul maut, tidak akan menghilangkan haus dan dahaga. Rasul bersabda, orang yang meninggalkan sholat, manakala dimasukkan ke dalam kubur, bumi menolak, sehingga bumi dipaksa untuk menerima oleh orang yang mengkubur, kemudian dikubur dan ditinggalkan pada saat 7 langkah. Bumi pun berkata, aku tidak sudi ditiduri oleh engkau, sehingga bumi pun menghimpit. Rasul bersabda, dengan himpitan bumi itu sehingga tulang rusuknya berserakan. Tidak sampai di situ, Allah kirim api sehingga ia dibakar, diguling-gulingkan di dalam bara api. Tidak sampai di situ, Allah ciptakan yang disebut dengan ular Sujaul Akbar. Kemudian Sujaul Akbar berkata, aku diciptakan Allah untuk menyiksa orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian ular itu badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga, mencabik-cabik orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak berhenti sampai dengan hari kiamat. Rasul bersabda, nanti di akhirat setelah manusia antri dalam perjalanan 50.000 tahun untuk menerima buku catatan amal, kata Rasulullah, orang yang suka meninggalkan sholat akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Apa artinya? Bahwa ia akan lebih susah dalam perjalanan berikutnya. Apakah perjalanan berikutnya itu menjembat Shiratal Mustaqim, jembatan paling panjang perjalanan 3000 tahun. Shiratal Mustaqim, jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut di belah tubuh. Jembatan Shiratal Mustaqim lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Jembatan Shiratal Mustaqim memiliki 7 lembah yang disebut dengan lembah
7 api neraka orang yang suka meninggalkan sholat pada saat ia menempuh Shiratal Mustaqim. Ketika berada di lembah neraka jahanam, Allah akan jatuhkan dia setiap satu sholat yang ia tinggalkan 8.000 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditenggelamkan, akan disiksa dalam azab api neraka jahanam. Ibu-ibu tinggal hitung sejak usia 9 tahun sampai hari ini. Bapak-bapak tinggal menghitung sejak usia 15 tahun sampai hari ini berapa kali sholat 5 waktu yang pernah tinggalkan. Sebanyak sholat yang kita tinggalkan, selama itu kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam azab api neraka jahanam. Yuk kita bertobat hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Allahumma ajirna minan Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna dari selamatkan kami ya Allah dari azab 7 dosa. Selamatkan. Hadirin muslimin wal muslimat, ruh pun terus dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam sehingga sampai di tenggorokan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa yang disebut dengan sakaratul maut tidak pernah pilih, termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ruh itu berada di tenggorokan Rasul menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit nian sakaratul maut ini, Rabb, sakit nian sakaratul maut ini, Rabb, sakit nian sakaratul maut ini. Rasulullah menerawat, mengingat kita sebagai umatnya. Bagaimana kalau umatnya menderita penderitaan sakaratul maut seperti yang Rasulullah derita, sehingga Rasulullah menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratul maut semacam ini yang seperti telah engkau timpakan kepadaku. Biar aku yang menanggung penderitaan setiap sakaratul maut umat. Sekarang juga engkau timpakan kepadaku dan engkau timpakan kepada setiap umatku. Begitu kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Bukan Rasulullah sanggup menerima penderitaan sakaratul maut umatnya. Untuk sakaratul dirinya saja Rasulullah menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi begitu kasih dan sayang kepada kita, sehingga Rasulullah ingin menanggung penderitaan sakaratul maut dan umatnya, termasuk kita yang duduk di dalam majlis. Kemudian ruh pun dicabut oleh malaikat yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Bukan istrinya, bukan anak-anak cucu cicitnya, akan tetapi umat baik sekali. Tidak sampai di situ. Rasulullah ketika dibangkitkan oleh Allah di alam ba'ats, di alam mahsyar, di alam jannah, alam di mana diganti alam dunia ini dengan alam yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kemana puing-puing alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat. Nanti kita akan berada di suatu alam yang rata sejauh mata memandang. Kemudian dibangkitkan seluruh umat manusia. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Jibril, ambil seekor kuda yang telah aku ciptakan dan aku hias di surga untuk menyambut kekasihku Muhammad Rasulullah
dan engkau cari di mana kuburan berada, malaikat itu pun untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditemukan seekor kuda yang sangat indah, yang dihias oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malaikat tidak pernah melihat kuda seindah itu. Kemudian kuda pun dibawa oleh malaikat Jibril mencari di mana kuburan Rasulullah SAW berada. Sesampainya di kuburan Rasulullah, kubur pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad suci Rasulullah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini hari apa? Malaikat Jibril menjawab, yaumul ma'ad, yaumul mahsyar, yaumul jazaa. Wahai Muhammad, ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Aku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa seekor kuda yang sangat indah, yang sangat cantik, yang tidak pernah aku lihat. Seekor kuda yang cantik ini sengaja disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemputku masuk ke dalam surga itu. Rasulullah tidak melihat sebelah mata. Kuda indah, kuda cantik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bagaimana keadaan umatku di hari masa, di bawah lapangan perak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta, dan akan berjalan selama 50.000 tahun. Itu yang dibayangkan oleh Rasul. Rasul sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummati, ummati, ummati. Allah melihat kekasihku sujud. Wahai Muhammad, ini alam bawah, alam mahsyar, alam jaza. Wahai Muhammad, engkau jangan sujud di sini. Ini bukan tempat sujud lagi. Sujud engkau cukup sempurna di alam dunia. Jangan ada sujud lagi di sini. Bangkit wahai kekasihku Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud. Aku sujud justru karena aku tahu ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas amal baik, amal buruk setiap umat manusia. Wallahi, aku tidak akan bangkit dari sujud ini sebelum engkau berikan apa yang pernah engkau janjikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang apa yang kau janjikan, aku janjikan kepada engkau akan memberikan syafaatul uzma kepada, untuk memberikan pertolongan kepada umat-umat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Muhammad, bangkit engkau dari sujud engkau. Aku tidak akan ingkar dengan janji aku. Bangkit, ini syafaatul uzma yang aku janji. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menerima syafaatul uzma daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah cari, lari, mencari di mana umatnya berada. Ummati, ummati, ummati. Dalam sebuah hadis dinyatakan seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang selama 70 tahun. Semoga kita semua yang duduk dalam majlis ini menjadi umat Rasulullah yang dicari untuk diberikan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah. Tidak sampai di situ, Rasulullah mencepat Shiratal Mustaqim terlebih dahulu, disambut oleh malaikat Ridwan alaihissalam. Marhaban, marhaban, marhaban. Allah telah siapkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus namanya. Laki-laki tidak dilihat sebelah mata oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, ya aku duduk di sini saja, di ujung jembatan Shiratal Mustaqim. Apabila ada umat menyeberang, Rasulullah sangat hafal kepada umatnya, karena ia menghidupkan Al-Quran, karena ia menghidupkan As-Sunnah di alam dunia. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb salim ummati, ya Rabb salim ummati, ya Rabb salim ummati.
Semoga kita semua yang dalam majlis menjadi umat Rasulullah yang didoakan ketika kita menjembat Siratal Mustaqim, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir ini saya sampaikan. Di sana hanya ada dua tempat. Barikun bil jannah, wa barikun bis sabr. Sebagian surga dan sebagian adalah neraka. Yang masuk surga para Allah dikatakan dalam Al-Quran, wa qalilun minal akhirin, sedikit sekali. Lebih banyak mereka yang masuk ke dalam ajaran neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita tergolong orang yang sedikit yang masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana bahagia, senang, tiada para. Bisa dibayangkan 99% kenikmatan dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Dunia ini nikmatnya hanya 1% saja.